Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi, bagaimana mungkin kami lupa, sedang Engkau selalu mengingat dan mengingatkan kami. Abi, ketulusan dan kasih sayangmu begitu terasa di setiap urusan pas kami. Kehidupan yang sebentar ini. Abi, Engkau ajarkan kepada kami tentang bagaimana mengenal Tuhan kami, bagaimana mengenal kami dan bagaimana menjalankan tuntunan Nabi, sehingga bersamamu kami bisa menjalani Islam yang tepat. Abi, Lalu bagaimana mungkin kami mampu mempenuhimu, sedang doamu selalu mengalir di setiap denyut nadi kami. Nabi, kami hanya bisa memohon semoga dalam langkah baik kami. Abi, semoga rahmat Gusti Allah selalu menyertaimu. Amin, amin ya rabbal alamin.
Nurul Firdaus Santri kelas 2 TMI Asalam akan membawakan pidato menggunakan bahasa Arab. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaramun Al-Mudirul Mahadi Assalam, Tuan Guru Haji Mukarram Fadli MPDI Abina, Tuan Guru Haji Mukarram Fadli MPDI wa Umina Ustazah Nurul Hidayah Asatis wal Asatidah rahimakumullah. Siyadatul Ra'isil Madrasah Alia Assalam, Bapak Insinyur Ahmad Rinayum, wal hadirun al-kiram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullahi ta'ala azza wa jalla alladhi qad atana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan insyaallah al-mubarakah. Amin. Thaniyan salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad alladhi qad hamalan nas minaz zulumati ila nur aw ala siratin mustaqim. Salisan lansa askuru syukran ila ra'isil jalsah alladhi qad ata'ni furusatan saminatan li an akhtuba amamakum jami'an bil lughatil arabiyyah tahta bil mawdu' hifdzul lisan wal hifdzul lisan. Ayuhal muslimin wal muslimat, fattaqullaha ibadallah wahfazul sinatakum waqsuru kalamakum alal hasani wal jamili wa'muruha bima yuhibbu wa yarda bil qawli sadidi kama amarakumul malikul hamid faqala subhanah fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surah Al-Ahzab ayat 7 hatta 71. Wal qawlu sadidu wal qawlul ba'idu an kulli su'in wa syarrin wa fasadin wa fahsya'in. Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Laqad amarakumullahu azza wa jalla bil qawlil jamili wal hasani wal qawlis sadidi wa wa'adakum ala dhalikal amalir rasyidi. Ayyuhal muslimin wal muslimat, fa inna salahal amali thamaratul qawlis sadidi wa qulu qawlan sadida wa qulu kama amarakumullahu ta'ala kulla qawli hasani Ayuhal muslimin, haitsu qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Surah Al-Isra al-ayah 53. Wa qala jalla wa ala wa qulu lin-nasi husna. Surah Al-Baqarah al-ayah 83. Fattaqullaha ayyuhal muslimin wal muslimat wahfazul sinatakum fa innahu man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu wa man kathurat dhunubuhu fannaru awla bihi. Allahumma ihfazul sinatana illa fima yurdika wa a'inna ala ma yuqarribuna ilaika minal amali wal qawli. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin
Syukran katsiran. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Zikriyatul Aini. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Honorable teacher or our father Tuan Guru Haji Mukarram Fadil MPDI Insinyur Ahmad Rinayung, and our mother, Nurul Hidayah, respectable Miss Sherman, and my loving ladies and gentlemen. First, let's thank to good Allah and all praises to Him, the Lord of the world, the Creator of everything in the universe, who has given us the mercies and blessings until we can enter this meeting in this place. Secondly, let's be open to our Prophet Muhammad, who has moved our soul from the bad character to the good one, who had guided us from the darkness to the lightness in this world, as well of a jaded man. Really, I never forget to thank Miss Sherman, who has given me opportunity to deliver a speak in front of the public. Standing in front of you all, I will present my piece under the title, Struggling in Life. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ayu amalin ahabu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayu al-birru walidain qultu summa ayu al-jihadu fi sabilillah. From Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu said, "What's wrong? I'm elected by Allah." He said, "Praying on the time." I said, "Then with what?" He said, "Obedience to parents." I said, "Then with what?" Struggling in a way of Allah. According to this hadith, we are as a Muslim, we have to do three working that the good Muslims like them. They are praying on the time, obedience to parents, and the last, struggling in a way of Allah. As a human being created by Allah, we must serve Allah only by performing the praying on the time and doing our obligation complete. Islam does belong to lazy people who just wait from the master from sky. Islam takes us to look for all we need and gain the mercy of good by reforming our praying and doing our duty. So, it is negligible if we relax after reforming our praying. Besides performing our praying on the time, we must obey our parents. Our Prophet Muhammad SAW said, Ridullah fi ridho walidain, wa sutullah fi suti walidain. The satisfaction of Allah is the parent's satisfaction, and Allah His enemy is the parent's angry. According to the studies, we must worship Allah. We must obey our parents if they come into do something, because educate a science the baby until we grow up. As our mother has brought in this world, our father earns the money to support the family, to pay our school pay, and to give us all we need, and so on. We can study in this school, we can get more science and knowledge and everything for our lives. So, of course, we all prepare a family. The last, we must struggle in our life, because by struggling we will gain the victory. Who the man no struggle his life is dead.
Therefore, let's struggle ever and whenever for our regulation, for our school, for our other important things, the shape of Allah, the Almighty. Oh, ladies and gentlemen, thus I can deliver in this time. I beg you pardon for me for my fault the last. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody one day. Dari tengah-tengah pusat Lombok, yaitu Kubur Jaran, Desa Tandek, Lombok Tengah. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk ini. Sekali lagi, biar semakin keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren As-Salam Abina, Tuan Guru Haji Mukarram Fadli MPDI, Wa Umina Ustazah Nur Hidayah, dan tak lupa kita hormati Bapak Kepala Pimpinan Madrasah Aliyah Insinyur Ahmad Hinayum, dan Ustaz dan Ustazah, kakak-kakak organisasi dan teman-teman seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya berdirinya selawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang telah membawa umat Islam dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Salat adalah tiang agama. Hadirin yang berbahagia. Sungguh, salat adalah sarana untuk menenangkan jiwa dan mensucikan ruh. Begitu juga salat adalah cara untuk mengadakan komunikasi antara hambanya dengan Tuhannya, baik yang lemah maupun yang kuat, yang fakir maupun yang kaya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali ketakwaannya. Dengan menjalankan salat yang khusyuk, seseorang akan menjadi lebih baik perilakunya dan waktu-waktunya akan menjadi bersih dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Hadirin yang dirahmati Allah. Orang-orang beriman telah mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dari pagi sampai sore, dari sebelum terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Hendaklah ia selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salat dan membaca kitab-kitab Allah. Ketika berdiri membaca tasbih, dan ketika rukuk dan sujud serta membaca salawat atas Nabi Muhammad. Ketika duduk tasyahud. Hadirin yang berbahagia, di dalam agama Islam, salat mempunyai tempat yang amat istimewa dari ibadah yang lain. Begitu juga salat. Tidak ada yang bisa menandingi ibadah salat. Karena salat adalah tiang agama Islam. Apabila tidak ada Islam, maka niscaya Islam tidak akan bisa tegak. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad hadamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Yang artinya, salat adalah tiang agama. Apabila kalian mengerjakannya, maka kalian telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah meruntuhkan agama Islam. Hadirin yang berbahagia, ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan atas Rasulullah SAW tanpa perantara siapapun pada malam Isra Mi'raj. Diriwayatkan dari Anas, diwajibkan atas Rasulullah SAW untuk menunaikan salat pada malam Isra yang sebulannya 50 kali, kemudian dikurangi menjadi 5 kali. Lalu Muhammad dipanggil, "Ya Muhammad, aku tidak akan ganti lagi firmanku. Sesungguhnya dengan 5 kali ini bagimu sama dengan yang 50.
Hadirin yang berbahagia. Ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al awwalu ma yuhasabu abdul yaumal qiyamah as-shalah fa inna salahat saluha sairul amalihi wa in fasadat sairul amalihi. Yang artinya sesungguhnya amalan hamba Allah yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal-amalannya ikut baik. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amal-amalnya ikut buruk. Hadirin yang berbahagia. Salat adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir sebelum ia mengembuskan napas terakhirnya. Dia bersabda, jagalah salat dan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Hadirin yang berbahagia. Di dalam Al-Quran Allah seringkali menyebut kata salat dibarengi dengan zikir, zakat dan sabar. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah dengan salat dan zikir adalah cara yang paling baik dari amalan-amalan yang selainnya. Hadirin yang berbahagia. Allah berfirman lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus salata wa atuz zakat, dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Allah berfirman lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, wasta'inu bis sabri was shalah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Hadirin yang berbahagia. Diwajibkan atas muslim untuk menaikkan ibadah sholat baik yang laki-laki maupun perempuan semasih nyawanya masih melekat di badannya. Dilarang seorang muslim bermalas-malasan dalam sholat. Apabila seorang muslim mati dan belum mengerjakan sholat, maka dia telah mati dalam keadaan kafir. Dan begitu sebaliknya, apabila seorang muslim telah mengerjakan sholat lalu dia meninggal, justru matinya itu dalam keadaan husnul khotimah. Begitu juga orang sakit diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat. Apabila dia tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan duduk. Apabila tidak mampu duduk, Allah memberikan keringanan terhadap hambanya asalkan dia mau mengerjakan sholat dengan cara berbaring. Apabila tidak mampu berbaring, maka Allah memberikan yang paling ringan dengan isyarat mata atau berkedip. Hadirin yang berbahagia. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, jagalah semua salatmu dan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Sungguhnya mengingat Allah dalam salat yang benar adalah yang paling baik. Hadirin yang berbahagia. Bahkan di dalam Islam orang yang berperang pun diwajibkan untuk sholat. Karena apa? Apabila dia meninggal belum melaksanakan sholat, maka justru dia meninggal dalam keadaan kafir. Dan apabila dia sudah mengerjakan sholat lalu dia berperang, dia mati dan dia terus mati, dia mati dalam keadaan mati syahid. Hadirin yang berbahagia. Diibaratkan salat itu adalah angka 1 dari amal-amalan yang lainnya, sedangkan yang lainnya itu adalah angka 0. Apabila tidak ada salat, maka lainnya itu adalah 0. Kita